like, subscribe, aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel kami, Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah sejarah yang penuh inspirasi dari seorang nabi yang dihormati dalam Islam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita temukan bagaimana perjalanan hidupnya memberikan pelajaran berharga tentang ujian, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail dilahirkan di Palestina, tahun 1800 sebelum Masehi dari sepasang suami istri yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri keduanya yang bernama Siti Hajar yang gak lain merupakan seorang hamba sahaya yang bekerja di rumahnya. Hal ini lantaran setelah beberapa tahun menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah belum juga dikarunia seorang keturunan. Melihat suaminya yang mulai tua, namun masih tetap mendambakan seorang anak, maka Sarah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikah dengan Siti Hajar. Gak lama setelah keduanya menikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi pasangan tersebut seorang bayi laki-laki yang tampan, dan diberi nama Ismail. Meskipun keluarganya mengalami cobaan dan kesulitan, kehadiran Ismail dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan iman keluarga kecil ini. Pada suatu waktu, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan putranya, Ismail, di padang pasir yang tandus di Makkah. Berawal ditinggal di padang pasir oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan putranya yang masih bayi, yaitu Nabi Ismail sangat membutuhkan air karena tengah kehausan di panas yang menyengat. Siti Hajar mulai berlari di antara Bukit Safa dan Marwah sekitar 7 kali untuk mencari air, kemudian dia mendengar suara yang memanggilnya. Ternyata Siti Hajar melihat malaikat Jibril yang sedang berdiri di dekat sumur Zam-Zam. Malaikat Jibril sudah menggali pasir dan menemukan sebuah sumur air yang kini dikenal sebagai air Zam-Zam. Memang sedikit nggak percaya, namun Siti Hajar mulai membuat wadah seperti baskom di sekelilingnya, yang kemudian mulai mengisi baskom buatannya itu dengan air Zam-Zam menggunakan tangannya. Sumber mata air Zam-Zam yang keluar segera diambilnya sebagian, lalu diminumlah bersama anaknya. Meskipun Hajar dan Ismail hanya memiliki sedikit persediaan air dan makanan, mereka mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertahan dengan kesabaran yang luar biasa. Air Zam-Zam ini menjadi sebuah bukti kebesaran Tuhan yang nyata untuk menolong hambanya di saat mereka ditimpa kesulitan, tetapi mereka tetap berusaha, berdoa, dan bertawakal sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hingga saat ini, air Zam-Zam dipercaya memiliki banyak manfaat untuk penyembuhan dan dianggap sebagai berkah bagi umat Islam. Untuk mengenang peristiwa ini, maka dimasukkanlah ke dalam rangkaian ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Meskipun Hajar dan Ismail hanya memiliki sedikit persediaan air dan makanan, mereka mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertahan dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim menerima ujian berat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail. Berawal dari sebuah mimpi Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengorbanan kepada Tuhannya. Di dalam mimpi itu, Nabi Ismail pun menyetujui niat dari ayahnya tersebut. Namun, beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim sedang duduk di luar tendanya memikirkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan putranya. Sementara di satu sisi, hatinya terasa berat karena kecintaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memutuskan untuk mendiskusikan mimpinya dengan Nabi Ismail, yang dengan patuh, gak ada rasa pamrih, dan dengan berani menasihati ayahnya untuk memenuhi keinginan yang maha kuasa. Jadi, keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke dataran Arafah hanya dengan membawa tali dan pisau. Setibanya di sana, Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kaki putranya layaknya hewan kurban. Sementara, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, Nabi Ibrahim mengambil pisau, mengucapkan, Allahu Akbar, dengan lantang, dan melakukan penyembelihan. Namun yang mengejutkannya, saat Nabi Ibrahim melepas penutup matanya dan mengetahui bahwa dia benar-benar telah mengorbankan seekor domba. Sedangkan Nabi Ismail yang berdiri di samping ayahnya, sama sekali nggak terluka. Meskipun awalnya Nabi Ibrahim berpikir bahwa dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebuah suara mengatakan kepadanya bahwa Yang Maha Kuasa akan menjaga para pengikutnya. Dari peristiwa inilah, yang kemudian munculnya sejarah berkurban bagi orang-orang mukmin yang bertakwa atau biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu untuk membangun Ka'bah bersama putranya, Ismail. Mereka berdua bekerja keras membangun tempat suci ini sebagai tanda pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan kesetiaan dan ketundukan mereka kepada perintah Tuhan. Kisah Nabi Ismail alaihi salam tidak hanya tentang ujian dan kesabaran, tetapi juga tentang pembangunan ummah.
Keturunannya menjadi cikal bakal bangsa Arab dan memberikan sumbangan besar dalam penyebaran ajaran tauhid di seluruh wilayah. Nabi Ismail meninggal dunia pada tahun 1779 sebelum Masehi di Makkah, Arab Saudi saat usianya memasuki 137 tahun. Nabi Ismail kemudian dimakamkan di samping makam ibunya di Masjid Al-Haram. Sepeninggal Nabi Ismail, maka kegiatan dakwahnya digantikan oleh putra-putrinya yang bermigrasi ke berbagai belahan jazirah Arab dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Nabi Ismail alaihi salam meninggalkan warisan yang menginspirasi tentang keimanan, kesabaran, dan ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah hidupnya memberikan inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi ujian dan menguatkan iman kita. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika Anda menikmati video ini.